Gimana sih cara kita bisa memanage antara organisasi dan kuliah, ya kan? Nah, pertama yang perlu kamu pahamin adalah kita tuh nggak bisa memanage waktu. Yang bisa kita lakukan adalah manajemen diri. Itu pertama. Ketika kalian sadar bahwa kita tuh nggak bisa nih ngatur waktu, mau dicepetin, mau dilambatin, atau misalnya mau diberhentikan, itu kan namanya manage waktu kan. Kita nggak bisa, waktu itu akan terus berjalan. Yang bisa kita berhentikan, yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. So, gimana cara memanage antara organisasi dan kuliah? Pertama, teman-teman, kalau kalian saat ini mahasiswa, kalian harus tanamkan dalam diri kalian yang menjadi prioritas utama adalah kuliah. Itu dulu. Jadi kayak itu adalah prioritas utama kalian, itu adalah tanggung jawab utama kalian. Dan organisasi posisinya adalah sebagai pendukung. Nah, sehingga kalau misalnya kalian punya mindset kayak gini, kalian itu tidak join organisasi cuma karena ikut-ikutan. Karena kalian tahu nih, aku tuh kuliahnya, misalnya kayak aku kuliahnya jurusan hubungan internasional. Menurut aku, organisasi bisa mendukung kuliah aku adalah organisasi yang seputar public speaking, organisasi yang mengasah kemampuan bahasa Inggris aku, organisasi yang bisa membawa aku ke konferensi internasional gitu. Jadi kayak kalau menurut aku dengan aku gabung BEM, mengimplementasikan ilmu HI aku, ngapain aku masuk ke BEM gitu. Kayak gitu kan. Nah, jadi yang kedua adalah setelah kalian menyadari tanggung jawab kalian dari kuliah, yang kedua adalah kalian menyadari bahwa organisasi itu fungsinya sebagai tempat kalian untuk mengaktualisasikan diri dan mengimplementasikan ilmu kalian. Nah, terus setelah kalian punya dua hal itu termasuk dari manajemen diri ya teman-teman. Baru setelahnya itu kamu pilihlah organisasi yang kira-kira dia itu tidak aktivitas-aktivitasnya itu tidak mengambil jam-jam kuliah gitu. Dan kalaupun misalnya ada yang mengambil jam-jam kuliah, pastikan bahwa jam kuliah yang kalian ambil itu worth it sama dengan kelas yang kalian tinggalkan atau kalian izinkan. Kan kalau misalnya kita kuliah itu kan ada jatah gak masuk kelas gitu. Nah, bisa kalian pakai itu karena emang ada jatahnya. Nah, tapi pastikan bahwa itu tuh sebanding dengan mata kuliah yang kalian tinggalkan. Terus ini sih yang paling penting adalah kalian tuh ketika ingin memutuskan sesuatu, kayak misalnya masuk ke dalam divisi apa, terus misalnya kalian mau mengambil posisi apa, kayak misalnya kalian mau jadi sekretaris nih atau kalian menjadi bendahara nih, sebelum kalian memutuskan itu, pastikan bahwa kalian benar-benar tahu itu kerjanya bakal ngapain, dan kalian punya role model gitu, kalian punya bayangan. Jadi kalau kalian punya bayangan, kalian akan kebayang nih, kalau misalnya aku jadi sekretaris akan sesibuk ini. Kalau misalnya aku jadi ketua project atau ketua divisi, kayaknya setiap rapat aku harus hadir. Jadi aku nggak bisa nih terus-terusan masuk kampus gitu misalnya. Nah, itu penting banget tuh. Jadi itu salah satu cara memanage organisasi dan kuliah adalah kalian harus aware dulu nih tentang pilihan kalian. Nah, tapi Kak, kalau udah kecemplung terus sibuk banget nih, kita harus ngapain ya gitu. Nah, disinilah fungsinya manajemen komunikasi. Jadi kayak gini teman-teman. Pertama, kalau misalnya posisi yang udah kalian pegang itu adalah posisi ketua, kalian sebenarnya punya partner namanya wakil ketua. Makanya ada yang namanya mendelegasikan tugas. Jadi kalian harus pinter-pinter. Makanya sebagai pemimpin itu ada namanya leadership skill ya. Jadi kita tuh sebagai pemimpin bukan cuma sekedar aku mimpin nih, aku jadi pemimpin. No, it's skills gitu. Jadi kayak gimana kalian bisa mampu mendelegasikan tugas kalian tuh ke orang lain, gimana kalian bisa membagi mana yang perlu kalian kerjakan, dan gimana kalian mengerjakannya dengan cepat, tepat, dan efisien gitu.